Ketua, hari ini kan penyampaian pidato pertama wali kota terpilih atau di periode kedua di Gedung DPRD Surabaya. Tentu sudah banyak prestasi yang disematkan wali kota di kota Surabaya. Bagaimana Pak Ketua melihat hal ini? Yang pertama tadi terkait dengan penyampaian visi misi wali kota, yang pertama saya apresiasi adalah bagaimana wali kota membangun paradigma pembangunan kawasan, ya, pembangunan aglomerasi, bahkan dengan mengundang Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Bangkalan, termasuk dengan kehadiran Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh asisten pemerintah. Bahkan tadi pagi juga saya mendengar info Pak Wali Kota hadir di sidang seperti ini, penyampaian visi misi Bupati Gresik, dan besok akan hadir di Sidoarjo serta Bangkalan. Jadi ini membangun sebuah paradigma pembangunan kawasan yang saya kira sangat bagus sekali, karena tadi Pak Wali Kota menyampaikan bahwa sudah tidak lagi eranya pembangunan itu berbasis batas administrasi kewilayahan. Jadi tadi soal transportasi publik, kemudian penanganan banjir yang membutuhkan integrasi antar kawasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat tadi pidato Pak Wali Kota itu mempunyai fokus yang tajam pada soal masalah 7 hal prioritas tadi, ya, disampaikan soal pengentasan kemiskinan, kemudian pengangguran, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian IPM, kemudian angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka stunting, yang dimana 7 prioritas ini adalah hal-hal dasar yang menyangkut dengan hak hidup kelayakan warga. Jadi ini suatu hal yang bagus. Kemudian 7 prioritas tadi dicapai dengan pembangunan infrastruktur, kemudian dengan pengendalian lingkungan dan sebagainya. Ya Ketua, ini Mbak, acara kayak tadi kan mengundang beberapa tetangga ya, kepala daerah Ya. termasuk Gresik. Nah, apakah ini dampak dari pengaruh retreat yang digaungkan Presiden Prabowo? Tadi disampaikan Pak Wali, salah satunya itu, ya, jadi bagaimana antara kepala daerah itu bisa berkolaborasi. Tapi saya kira ini menjadi tradisi baru, menjadi sejarah baru, apalagi yang paling penting adalah setelah pelantikan kepala daerah ini, yang harus dilakukan pemerintah kota, pemerintah kabupaten adalah penyusunan RPJMD 2025 sampai 2030. Jadi hari ini menjadi momentum penting bagaimana kesadaran pembangunan wilayah itu dibangun, dan itu nanti dimasukkan di RPJMD yang bisa paralel, bisa sinergis antara Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto, dan sekitarnya. Kalau tadi disebutkan beberapa prestasi yang diraih wali kota, kira-kira masih adakah program yang seharusnya tuntas di periode pertama akan dilanjutkan di periode kedua? Tentu yang namanya pembangunan itu kan selalu berkelanjutan, ya, tidak pernah ada kata tuntas loh. Baik nanti tidak ada kata kesempurnaan, tidak ada 100% sempurna. Tadi juga sudah disampaikan Pak Wali soal pengendalian banjir, masih ada, ternyata ada lebih dari 3.600 usulan di kampung-kampung yang bila ditotal itu 9,6 triliun. Nah, maka saya juga mengajak ke pemerintah kota untuk bagaimana menyusun skala prioritas yang benar, kemudian skala prioritas yang tepat, sehingga pengendalian banjir ini bisa dilakukan secara cepat meskipun ada tantangan fiskal yang luar biasa besar tadi. Yang terakhir, langkah konkret Komisi C dalam hal pembangunan terhadap pemerintah Kota Surabaya ini apa? Kami fokus ke satu yang terkait dengan pengendalian banjir, tadi bagaimana mengawal pembangunan ini merata di semua kampung, sehingga permasalahan banjir di kampung-kampung ini bisa segera selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal transportasi publik. Nah, kami sedang mendorong bagaimana bersama pemerintah kota menyusun perda yang mewajibkan atau alokasi 5% APBD untuk transportasi publik. Selama ini kita belum sampai 1%, sehingga dalam hal transportasi publik ini kan kita relatif masih belum bisa optimal. Kemudian yang ketiga soal permukiman atau hunian yang layak bagi warga kota Surabaya, yang kita dorong dengan hunian vertikal, bagaimana Pemkot kemudian dengan bersinergi dengan banyak pihak membangun rusunawa, kemudian rusunawi, dan hunian vertikal lainnya. Oke, terima kasih Ketua. Matur